Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Endang Sri Rahayu SPD MSI selaku Kepala Sekolah SDN 3 Tuk Songo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawati SDN 3 Tuk Songo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang yang cerah ini kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita ucapkan dengan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia hatta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, perkenankan saya di sini membawakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Tuk Songo, yang keempat diseminasi aksi nyata budaya positif, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita dapat melaksanakan diseminasi dengan lancar. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Wiwit Aryati dipersilakan. Kepada Bapak Ibu semua dimohon untuk berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Tuk Songo. Kepada Ibu Endang Sri Rahayu SPD MSI, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu karyawan karyawati SDN 3 Tuk Songo, bersyukur dengan Allah yang Maha Kuasa yang pada siang hari ini yang cerah ini kita bisa berkumpul
di ruangan yang kita banggakan ini dalam acara diseminasi budaya positif dari Bapak Rafiul Haris, CGP 9 Angkatan 9 SD 3 Toksono. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Haris terima kasih karena dengan acara seperti ini kita semakin berkolaborasi dalam meningkatkan hubungan kinerja untuk layanan pendidikan di SD 3 Toksono. Semoga saja acara diseminasi pada siang hari ini berjalan lancar, memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, apabila nanti ada ilmu yang bisa kita dapat, mari kita saling bersinergi dan saling menguatkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Haris. Sukses untuk hari ini. Lanjut sampai nanti lulus school dengan hasil yang maksimal. Itu saja. Nanti sepenuhnya waktu saya haturkan kepada Pak Haris, dan saya pribadi mohon maaf apabila dalam tutur kata kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD 3 semua atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Rafiul Haris. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 3 Toksono, yang saya hormati rekan-rekan teman guru di SD 3 Toksono yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rafiul Haris CGP Angkatan 9 ini akan menyampaikan rangkaian dari aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Berikut ini adalah materi-materi yang saya dapatkan di dalam pendidikan saya ketika melaksanakan CGP selama kurang lebih sudah hampir 2 bulan ini. Dan dari materi ilmu yang saya dapatkan itu saya diberikan tugas untuk dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui, ini hanya sharing ilmu saja. Nanti bisa diberikan masukan dari apa yang sudah saya sampaikan nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan nih Bapak Ibu. Langsung saja. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita forumnya tidak usah kaku-kaku, santai saja, rileks saja. Ini karena saya juga masih belajar. Di sini kita semua adalah pembelajar, mulai dari awal sampai akhir nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati atau Bapak guru yang hebat, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Dari segi namanya saja budaya positif. Budaya itu berarti apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Apalagi? Mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah rutin selalu dilakukan di sekolahan. Coba Bapak Ibu, SD kita sudah pasti sudah melaksanakan budaya positif. Salah satunya mungkin bisa disebutkan kira-kira contoh dari budaya positif yang sudah dilakukan di sekolahan kita. Kira-kira apa saja? Bersalaman dengan teman. Ya, bersalaman. Bersalaman itu berarti nilai karakter, Kita ketika masuk ke depan sudah ada tulisan besar 5S, nyium, sapa, salam, sopan, santun, dan kita juga sudah melaksanakan budaya positif tersebut. Itu dalam hal karakter. Mungkin ada dalam hal lain, misalnya dalam religius, Berdoa. ya berdoa, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke.
Mungkin ada lagi, kita mungkin setiap hari apa itu melaksanakan Jumat bertakwa, Jumat pagi yang selalu kita isi dengan Asmaul Husna, tahlil bersama-sama di musola. Hal-hal tersebut sudah menjadi budaya positif di lingkungan SD Negeri 3 Tuksono. Sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan. Bisa dilihat Bapak, ini gambarnya siapa ini? Ya, gambarnya Bapak Kiai Hajar Dewantoro. Sebelumnya kira-kira apa yang Bapak Ibu guru itu tahu tentang Kiai Hajar Dewantoro? Karena sebelum saya belajar di CGP ini, saya tahu Kiai Hajar Dewantoro itu hanya sebatas Bapak pendidikan saja dan diperingati tanggal 2 Mei ya. Jadi setelah saya belajar di CGP ini, ternyata banyak sekali filosofi-filosofi beliau yang memang sangat relevan ketika diterapkan dalam pembelajaran kita. Karena dari Bapak Kiai Hajar Dewantoro tersendiri mendefinisikan sebuah pendidikan adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam pembelajaran filosofi Kiai Hajar Dewantoro ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kodrat zaman adalah penyesuaian dari pembelajaran sesuai dengan zamannya. Jadi sebelumnya saya sendiri beranggapan bahwa anak itu adalah selembar kertas putih. Kita sebagai guru adalah penulis penanya. Anak itu mau dibawa kemana arahnya itu tergantung gurunya yang mendidik mau seperti apa. Ternyata setelah saya belajar itu ternyata dari pemikiran Kiai Hajar Dewantoro itu berbeda. Karena anak itu diibaratkan ketika anak sedang lahir itu diibaratkan sebagai coretan-coretan kertas yang masih samar. Coretan yang samar itu menurut beliau itu ada dua, yaitu yang baik dan yang buruk. Kita sebagai guru menuntunnya untuk menebalkan garis-garis yang samar tadi yang bernilai kebaikan dan lebih menyamarkan garis-garis yang di situ bernilai keburukan. Jadi kita pernah belajar, saya sendiri terutama pengalaman. Jadi anak itu, kita itu bersungguh-sungguh ngajar, menjadi pinter. Ternyata ada kalanya kita itu gagal dalam mendidiknya. Ternyata anaknya kurang pinter dan timbul rasa kecewa, timbul rasa malas, timbul rasa yang penting kecewa. Karena apa? Karena kita sudah beranggapan seperti itu. Ternyata setelah saya belajar, ternyata anak itu kita tidak bisa kok mengubah kodrat. Anak itu tidak bisa. Kita itu hanya sebagai sebatas menuntunnya. Yang namanya menuntut itu di mana Bapak Ibu? Di depan, di belakang, atau di samping? Kalau yang namanya menuntun, ya, menuntun itu di samping. Jadi Kiai Hajar Dewantoro menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, dan juga memberikan pembasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Tetapi dalam akhirnya kadang tidak sejalan dengan apa yang sudah kita usahakan. Kadang hasilnya kadang tidak sesuai. Kadang ada terjadi hama dan terjadi bencana sehingga hasilnya kurang maksimal. Dan di situ kita dapat belajar ternyata filosofi beliau itu sangat bagus sekali sehingga mungkin kita bisa mungkin Indonesia itu mendirikan menyebutkan bahwa Kiai Hajar Dewantoro itu adalah sebagai bapak pendidikan.
Dan sebelumnya di kuliah pun sebenarnya ini juga hanya pematangan awal kita sebagai guru, tapi ternyata dulu juga jarang disebutkan Ki Hajar Dewantoro itu seperti apa. Oke, penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru itu ibaratnya seorang petani. Sekolah itu adalah ladang tempat bercocok tanam. Hasil nanti akan bagus dan tidak. Kadang kita sudah maksimal dalam menggulung mentah atau merawat, tetapi kadang hasil juga tidak pasti. Karakter anak tumbuh menjadi baik itu juga tergantung kita dalam menuntun, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Di sini juga ada salah satu tanggung jawab dari seorang guru, yaitu menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari saling belajar, warga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik sekolah yang nanti kelak dapat menjadikan menjadi bentuk sebuah budaya positif. Kira-kira di sekolah kita sudah menerapkannya nih Bapak Ibu tentang budaya positif? Ya, alhamdulillah, semoga konsistensi dari sekolah kita nanti bisa menjadi motivasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Di sini juga terdapat pemantik kedua, yaitu apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan disiplin positif tersebut, kira-kira hal penting yang di lingkungan sekolah kita imbasnya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Dengan adanya suasana positif di lingkungan sekolah, itu akan menciptakan apa? Oke, monggo silakan. Yuk. Anak menjadi senang belajar di sekolah. Ya, anak menjadi senang belajar di sekolah. Dalam proses penuntun tersebut sebenarnya ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu menciptakan siswa itu supaya senang dulu dengan gurunya. Baru dalam hal menuntun itu akan bekerja dengan maksimal. Kalau anak sudah malas dengan gurunya, proses menuntun pun akan terkendala karena memang bukan dari dalam hati si anak tersebut. Untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang pertama tadi diawali dengan budaya positif. Selanjutnya nanti adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua nanti adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol, dan juga nanti adalah segitiga restitusi. Mulai dari awal yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Istilah disiplin itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada istilah disiplin, berarti salah satu contoh disiplin itu bagaimana? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, disiplin bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada lagi mungkin? Taat aturan. Ya, taat aturan. Bagus sekali. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Next. Disiplin positif, suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman yang di dalam penerapannya murid diajari memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Oke. Dengan disiplin positif adalah kita bisa menerapkan anak itu supaya mengerjakan sesuatu itu tanpa adanya paksaan, berupa sebuah kesepakatan bersama yang bisa dijalankan tanpa ada paksaan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan disiplin positif tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, sehingga membudaya menjadi sebuah disiplin positif, budaya disiplin positif. Dalam disiplin positif tersebut terdapat nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dari nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa ciri-ciri atau ada beberapa pengertian, yaitu setiap perilaku perbuatan seseorang itu memiliki tujuan tertentu. Dengan mengalihkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan memotivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal nih, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama apa? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Dari kebajikan universal tersebut semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sebagai penuntun murid-murid di kelas kita. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama, motivasi manusia itu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita melakukan sesuatu, kadang kita hanya terpacu atas kalau nanti salah nanti akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini adalah motivasi dari perilaku manusia. Kedua motivasi ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang dibuat. Selanjutnya, motivasi yang bagus, yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Diharapkan dengan motivasi internal ini, seseorang murid dapat melaksanakan budaya positif secara konsisten tanpa adanya sebuah paksaan. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu pernah memberikan reward kepada anak-anak, penghargaan. Ketika kita belajar, kemudian kita mau menyajikan sebuah soal, anak bisa menjawab dan kita memberikan sesuatu. Mungkin ada yang pernah seperti itu Bapak Ibu? Ya. Itu dilakukan sebagai apa menurut Bapak Ibu? Penghargaan. Sebagai penghargaan, sebagai motivasi. Tetapi setelah saya belajar, ternyata pemberian penghargaan atau reward kepada anak itu ternyata tidak bagus atau kurang baik. Kenapa? Karena di situ dengan penghargaan tersebut memiliki pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Dikhawatirkan ketika anak sering ketika mengerjakan sesuatu kita berikan reward, yang pertama akan mengecilkan perasaan yang lain yang tidak mendapatkan. Anak-anak yang tidak mendapatkan akan merasa identifikasi gagal karena dia tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan. Penghargaan itu sifatnya malah menghukum. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif dan juga penghargaan itu dapat merusak hubungan. Anak mungkin ada positifnya, itu bisa bersaing dalam, tetapi anak dikhawatirkan ketika suatu saat kok tidak diberikan reward, nanti dikhawatirkan anak itu akan malas. Wah Pak, ternyata tidak dia yuk nopo. Ya, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif seperti itu. Dan juga penghargaan bisa merusak hubungan dengan mungkin yang lain, karena nanti sifatnya anak akan model individualis. Dalam kolaborasi anak dalam mengerjakan, diminta untuk berkelompok akan berkurang. Oke, kita selanjutnya
akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Oke. Coba dari pertanyaan pertama, siapa bisa membaca dan kemudian mengaitkan yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo. Monggo Pak Yuli, monggo. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, di termasuk sini konsekuensi. ya. Konsekuensi. Ya, konsekuensi seorang ini yang sering terlambat ke sekolah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mencatat, anak diminta untuk mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, di buku tulisnya 100 kali. Itu termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk konsekuensi karena mungkin sudah disepakati di dalam kelas. Sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa anak itu harus berangkat tepat waktu. Ada pendapat lain? Ya, sudah setuju. Selanjutnya, kita jawab langsung nanti saja ya. Yang pertanyaan kedua, mungkin Pak Agus ini yang bisa ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat kecil di sekolah. Ini menurut saya suatu hukuman. Pak Agus menyatakan bahwa lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah sebuah hukuman. Nomor 3 mungkin siapa? Ada yang ingin bisa? Pak Catur ya, Pak Catur mari silahkan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, membersihkan. Anak mungkin coret-coret pakai tip X dan dia diminta untuk membersihkan. Sebenarnya konsekuensi. Pak Catur nomor 3 menyatakan konsekuensi. Ya, bagus sekali karena memang aturannya tidak boleh mencoret-coret. Untuk yang selanjutnya kelima siapa? Pak Sumadi nomor 5. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Terakhir mungkin Bu Husnul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya konsekuensi. Konsekuensi, ya, terima kasih. Bapak Ibu, dari yang pertama tadi hukuman apa ataukah konsekuensi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah selama 100 kali. Ini dalam artian ini bisa disebut dengan apa? Ini lebih ke ini hukuman. Selanjutnya tadi disampaikan Pak Agus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Ya, tepat sekali tadi menyatakan bahwa itu hukuman. Hukuman itu bersifat fisik, ya. Nah, kalau hukuman lebih cenderung ke fisik. Selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tadi Pak Catur tepat sekali menyatakan bahwa kalimat tersebut, kejadian tersebut merupakan sebuah konsekuensi. Untuk yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Di sini ada kaitannya dengan fisik ya, diminta untuk push up. Ya, di situ termasuk dengan hukuman. Selanjutnya, tadi Bu Husnul menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk ya tepat sekali konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya adalah fisik ya, anak yang melanggar diberikan hukuman berupa yang berkaitan dengan fisik. Selanjutnya itu kalau konsekuensi itu lebih cenderung ke kesepakatan. Jadi nanti untuk konsekuensi itu tidak berbentuk fisik tapi sebuah
hukuman yang nanti bisa membuat jerah. Lanjutnya, ya, untuk restitusi, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apakah itu restitusi. Restitusi adalah proses untuk kondisi bagi murid atau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut saja Mbak ya, untuk restitusi nanti kita bisa. Ya, nanti 9 ciri restitusi yaitu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Jadi seorang guru itu menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Nanti kita sampai ke materi yang segitiga restitusi. Lanjut. Budaya disiplin atau budaya positif berupa kedisiplinan akan terasa, aturan itu akan terasa bermakna ketika dibuat berdasarkan sebuah keyakinan kelas yang melibatkan semua aspek di sekolah tersebut. Salah satu contoh adalah keyakinan kelas. Mungkin sebelumnya kita pernah menyajikan ini keyakinan kelas. Mungkin sebelumnya kita sering mendengar dengan peraturan kelas. Ini di kelas-kelas sudah ada berangkat pukul 7. Nah, itu adalah sebuah, tapi dalam konteks ini itu masih sifatnya adalah aturan. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah yang memang awalnya dari sebuah aturan, dari aturan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bahasa-bahasa yang dari segi positif, kemudian ketika anak membaca itu akan terpancing dan terasa untuk melaksanakan tanpa adanya sebuah paksaan atau ancaman. Mengapa keyakinan kelas tidak pengaturan kelas saja? Kenapa kok sekarang yang digalakkan itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya adalah aturan yang mungkin lebih cenderung yang dibuat oleh guru, ya, dibuat oleh guru. Sementara untuk keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama di dalam sebuah kelas yang dibuat oleh beberapa terkait, yaitu anak, guru, dan juga nanti bisa disahkan oleh kepala sekolah. Ya. Dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa urutan-urutan sehingga dapat membentuk sebuah kesepakatan bersama. Coba dari nomor 1, ya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 2, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. 3, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. 5, berdiskusi mengenai peran warga kelas. Dan 6 adalah menyaringkan peraturan-peraturan yang menjadi nilai kebajikan keyakinan kelas. Ini masih sifatnya acak Bapak Ibu. Sifatnya masih acak. Kira-kira ketika sudah sesuai dengan urutan dalam menetapkan sebuah keyakinan kelas itu dimulai dari mana dulu? Dari ini, dari angka-angka ini kira-kira dari angka berapa? Jadi ya dari berapa? 4. Oke, dari 4 berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Oke, diskusi. Selanjutnya, ketika sudah berdiskusi, meninjau apa Bapak Ibu? Itu yang nomor berapa? 3 ya? Ya, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, 4, 3. Selanjutnya 4, 3, mungkin ada yang lain? 2, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, 4, 3, 2. Selanjutnya 1, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 4, 3, 2, 1. Ya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Selanjutnya yang terakhir pasti ya. Nah, menyarikan peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Oke.
Urutan yang tepat dalam membuat sebuah keyakinan kelas, ya, yang pertama sudah tepat sekali, nomor 4. 1, 2, 3, 4. Berdiskusi mengumpulkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita berdiskusi. Kira-kira peraturan apa yang akan kita terapkan yang sudah jadi kesepakatan bersama. Selanjutnya nomor 2, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Mungkin sebelumnya kita membuatnya itu dilarang berbicara sendiri ketika di Pak Gus sedang menerangkan. Terus dilarang datang terlambat, datang harus kumpul. Jadi sebuah keyakinan kelas itu dalam mengubahnya menjadi kalimat positif itu harus menghilangkan kalimat harus. Harus itu harus dihilangkan. Contohnya kita harus datang pukul 07.00. Karena kalimat harus itu masih kesannya negatif. Karena itu sebuah gimana ya? Dirasakan sebuah perintah yang memang harus dilaksanakan. Ini saya gambarkan ini contoh keyakinan kelas, tapi ini belum tepat ya Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 6, tapi mungkin ada yang kurang tepat. Yang pertama, semua siswa diharapkan untuk menghormati salah satu sama lain. Ini nilainya, kebajikannya adalah menghormati. Siswa, untuk kehadiran siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Nah ini juga masih kira-kira kesepakatan ini benar atau salah? Ada istilah harus Bapak Ibu. Nah ini belum berubah menjadi kalimat positif. Jadi untuk kedatangan kita bisa contohkan dengan kalimat-kalimat yang didengar itu bisa dirasakan tidak mengandung sebuah paksaan. Contohnya mungkin sebagai siswa yang rajin, ya sebagai siswa yang rajin kita datang tepat waktu pukul 07.00. Sebagai siswa yang cerdas, sebagai siswa yang pintar, kita bisa menggunakan kalimat tersebut. Kemudian dalam akhir endingnya itu kita bisa menyelinapkan peraturan atau keyakinan kelas seperti. Contoh ini, tidak boleh melempar lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Ini ada istilah tidak boleh. Nah ini masih sifatnya negatif atau positif Bapak Ibu? Masih negatif. Tidak boleh melempar. Mungkin kita bisa mengubahnya bagaimana? Mungkin Bu Indah bisa menjawab untuk yang saling menghargai. Salah satu contohnya bagaimana? Saling rukun dengan teman. Ya, bisa. Saling rukun dengan teman. Mungkin ada kalimat positif lain. Dan sebagai anak yang cerdas, kita harus saling hidup rukun satu dan teman yang lain. Itu juga bisa digunakan. Sehingga kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu dirasakan tidak ada paksaan, tetapi kalimatnya tersebut sangat dalam sehingga bisa menarik hati anak untuk melaksanakan sebuah keyakinan kelas tersebut. Tetapi perlu diingat ya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang memang sudah relevan di lingkungan kita tentang peraturan-peraturan tersebut. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita laksanakan setiap harinya. Itu kebutuhan kita itu berupa apa? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba ini saya kosong-kosongkan. Coba kira-kira siapa bisa menjawab 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan kisi-kisi. Coba itu yang pertama itu kebutuhan dasar manusia itu berupa apa kira-kira? Kesenangan. Oke, ya kesenangan, happy.
Ya, kita senang. Selanjutnya siapa bisa menjawab? Oke, Pak Catur boleh pakai pik. Untuk yang dua, Cinta dan kasih sayang. ya tepat sekali. Cinta dan kasih sayang juga kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya Bapak. Ya, ini kira-kira kebutuhan dasar manusia itu pengen apa, butuh apa? Paling Oke, kebiasaan. kebiasaan, kebiasaan. Kita ingin melakukan sesuatu tanpa ya, ya freedom oleh Pak Catur. Itu ya tepat sekali, kebebasan. Terus selanjutnya, wah kita ingin apa? Wah itu harus saya miliki, harus saya raih. Saya harus bekerja keras untuk memiliki. Berarti kira-kira kebutuhan dasar apa ini? Penguasaan. Ya tepat sekali Bapak Sumadi, penguasaan. Dan yang ini yang terakhir ini adalah merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Kita bekerja, kita mencari uang, mencari penghasilan, itu kebutuhan apa kira-kira? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Coba kita cek jawabannya tadi. Yang pertama adalah kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan. Ya, tepat sekali. Yang pertama tadi adalah kebutuhan dasar manusia terbagi atas 5 aspek. Yang pertama kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi, kita melakukan segala sesuatu untuk dasar kesenangan. Kita membeli apa. Jadi, check out, keranjang, itu berupa sebuah kesenangan. Selanjutnya tadi kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Kita bebas, ini tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kita memiliki kemandirian untuk memilih, untuk melakukan sesuatu tanpa adanya aturan-aturan yang melekat. Di sini adalah sebuah kebebasan. Selanjutnya cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang yang saling, ini ada istilah berkoneksi, dan supaya apa, kasih sayang kita terima juga kembali ke kita. Tapi kadang juga bertepuk sebelah tangan ya Mbak Widya. Selanjutnya bertahan hidup. Oke, penguasaan. Kebutuhan penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Kita melaksanakan mungkin kita ingin meningkatkan, kita ingin naik pangkat dalam guru, kita ingin memperoleh title sesuatu, yaitu penguasaan. Selanjutnya adalah bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis yaitu rasa aman. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, kita sebagai seorang guru, setelah saya belajar di CBB ini, saya belajar di sini tentang 5 posisi kontrol kita dalam mendidik. Dalam mendidik anak itu sebenarnya yang tahu posisi kontrol kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Posisi kontrol ini biasanya terjadi ketika murid melakukan tindakan indisipliner. Dari tindakan tersebut maka kita itu harus bagaimana untuk mengantisipasinya. Kadang posisi kontrol kita itu kadang juga penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau ataukah manajer. Sebelum saya belajar di CGB ini mungkin saya masih sifatnya adalah penghukum. Ya, jujur saya masih sifatnya adalah penghukum dan di sini juga kadang teman. Oke, kita saling satu persatu pengertian dari 5 posisi kontrol manusia. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam menghadapi masalah anak-anak yang melakukan tindakan indisipliner atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Silakan Bapak Ibu menyimak penjelasan dari Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat masalah besar, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Baru sampai di satu dua. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Iya. pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu anak dihukum ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini posisi pertama, kontrol manusia adalah sebagai penghukum. Ketika belum berada pada posisi penghukum, adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dikhawatirkan murid akan malah menimbulkan luka. Nah, di sini posisi kedua yaitu membuat merasa bersalah ketika terjadi sebuah indisipliner, ini siswa terlambat. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, lebih cenderung dengan nada yang Kamu melemah, senang ya bikin ibu susah ya? tapi Kalau kamu terlambat lagi, si pembuat kesalahan ini merasa bersalah. disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur Bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak karuan lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, pelaku merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang merasa jadi orang yang gagal. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Posisi Bu, guru sebagai saya memang teman. lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya ini jauh lebih baik, ya. Dalam posisi Tapi teman, juga ada guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, Ya. maka Sifatnya masih eksternal. dorongan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang tadi hanya sebagai guru, salah satu guru saja. Posisi selanjutnya adalah sebagai seorang pemantau atau pemonitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Sifat pemantau itu lebih ke berbasis data. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya di posisi manajer. Guru sebagai posisi manajer. Ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki anak masalah itu keterlambatan tanya ini? seperti ini jawabannya udah Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, jadi Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol dalam menghadapi sebuah kejadian indisipliner. Tadi disampaikan bahwa posisi yang paling tepat dari seorang guru adalah posisi manajer, di mana dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada murid itu diharapkan timbul dari motivasi diri sendiri, anak bisa melaksanakan tanpa adanya sebuah paksaan dan berdasarkan dari tanggung jawab, dan yang terpenting adalah solusi. Anak bisa mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah restitusi. Restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam restitusi sehingga sering disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kedua adalah menstabilkan identitas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana pertanyaan-pertanyaannya bisa dilakukan supaya anak yang merasa gagal, yang berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Contoh, guru berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Selanjutnya langkah kedua, yaitu langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dari kegiatan tersebut adalah membantu murid untuk mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Dalam kegiatan ini, guru bisa menyampaikan kalimat-kalimat, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi untung saja kamu tidak melakukan hal tersebut. Jadi anak dibuat bombong, anak dibuat menjadi lebih kembali dengan keyakinan baru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mempertahankan harga diri itu memang penting.
Mungkin bisa diselesaikan dengan kalimat tersebut. Langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam hal ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa diselesaikan dengan contoh kalimat, apa nilai yang sudah kita percayai di kelas ini? Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Mungkin tadi disampaikan bahwa saya saling menghormati, saya melanggar hormat menghormati Bu. Ya, itu adalah 3 langkah dalam segitiga restitusi yang digunakan oleh seorang guru yang berposisi sebagai manajer ketika mendapati seorang anak yang bermasalah tindakan disiplin. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menerapkan beberapa pertanyaan menggunakan metode segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan. Apakah kita sudah melanggar keyakinan? Keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas kita? Selanjutnya adalah kesediaan dan usaha murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan tadi disampaikan ketika kita terlambat, apa yang dapat meningkatkan kamu supaya datang bisa lebih awal? Tadi disampaikan supaya mereka berpikir solusi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya pemecahan masalah sebisa mungkin yang relevan, yang mudah dipahami anak. Selanjutnya tanyakan kapan akan merubah identitas gagal menuju identitas sukses. Kamu tidak akan mengulanginya lagi, dan kapan kamu akan memulai untuk tidak mengulanginya lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini saya ada proses diseminasi untuk aksi nyata. Saya di 1.4. Saya Rofillah Haris. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.